kesempatan pagi hari ini. Marcelino Semian, hari ini Anda melakukan presentasi PKL ya, dengan judul sinkronisasi alat muat dan alat angkut pada kegiatan pengupasan open badan di PIT Bengkirai, bukan milik PT Guru tapi site PT Guru Putra Bersama, mungkin gitu nanti ya diinginkan. Oke, baik, silakan Anda presentasikan dalam waktu 10 menit ya, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan Anda mulai. Slide-nya diperbesar, Mas. Iya, Pak. Aku nggak mau tadi mau. F5. F5. Udah, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Ini aku mau mulai sudah. Ya, udah silakan. Sinkronisasi alat muat dan alat angkut di PT Guru Putra Bersama. Tujuan dari penelitian ini, pendahuluannya masuk dan tujuan. Masuk dari praktik kerja lapangan ini untuk mengetahui kegiatan di lapangan dan mengetahui bagaimana cara menerapkan baik dan benar teori yang dipelajari di kampus ke lapangan dalam sinkronisasi alat muat dan alat angkut pada kegiatan open burden di PT Guru Putra Bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menghitung cycle time alat angkut, menghitung cycle time alat muat, dan yang ketiga menghitung metric faktor keserasian alat. Next, batasan masalah. Batasan masalah yang dibahas pada studi ini adalah mengenai faktor keserasian antara alat muat dan alat angkut pada kegiatan pengupasan open burden menggunakan metode perhitungan langsung, sehingga dapat diketahui optimalisasi penggunaan alat muat tersebut. Manfaat praktek kerja lapangan. Manfaat dari kegiatan praktek kerja lapangan ini: 1. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa penerapan berbagai pengetahuan baik teori maupun praktik di dunia kerja. Dalam rangka penerapan antara teori dan fakta yang ada di lapangan yang nanti akan memperoleh sebuah kesesuaian dalam aplikasi akan lebih mudah. Ketiga, mengetahui kajian alat muat dan alat angkut pada kegiatan pengupasan open burden dan faktor-faktor apa saja yang penghambat kegiatan pengupasan open burden. Lanjut, menghitung waktu edar alat muat dan alat angkut. Untuk menghitungnya, saya mengambil data dari ada waktu edar rata-rata alat muat ekskavator Hyundai sebagai berikut: waktu menggali ditambah dengan waktu swing isi tambah waktu menumpah ditambah waktu swing kosong. Jadi dapatlah hasil total dari keempat data yang diambil dari waktu yang diambil dengan waktu 26.45 detik atau dijadikan ke menit 0.447. Hasil perhitungan dari 35 sampel yang diambil dari lapangan, pengambil hanya satu unit ekskavator fokus mengambil pada saat alat melakukan penggalian, swing isi, tumpah, dan swing kosong.
Saat bucket kosong melakukan hop, hasil rata-rata adalah 2,85 detik atau 0,447 menit. Untuk waktu edar alat angkut, di sini waktu muat isi ditambah waktu angkut isi, tambah manuver damping, tambah waktu manuver damping tumpah, ditambah waktu angkut kosong, dan ditambah waktu tunggu isi, dan terakhir tambah waktu manuver isi, di mana dapat total hasil keseluruhan dengan 383,8 detik, atau dijadikan ke menit dia membutuhkan 6 menit 36 menit. Hasil dari perhitungan dari 21 data sampel diambil dari lapangan, 1 DT yang melakukan pengangkutan open burden dari tempat pemuatan atau isi ke tempat material yang tidak dipakai untuk cycle time rata-rata 6,36 menit. Keserasian kerja alat pemindahan tanah mekanis. Perhitungan matrix faktor antara alat loading dan alat hauling keserasian kerja merupakan suatu faktor yang penting dalam memperhitungkan jumlah alat angkut dan alat gali muat agar sinkronisasi alat apabila jumlah antara gali muat sesuai dengan alat angkut akan tercapai efisiensi kerja optimal. Untuk mendapatkan faktor keserasian antara lain alat gali muat dan alat angkut, dari perhitungan di lapangan, jumlah alat angkut 5 unit dengan kapasitas 8 BCM, alat gali muat 1 unit, di mana untuk mendapatkan hasilnya perkalian dan pembagian. Di sini saya mendapatkan hasil sesuai dengan rumus, di mana 5 unit dikali rata-rata 8 detik dari alat loading dikali 3 tuang bucket, lalu 1 unit loading dikali dengan rata-rata 383 detik milik hauling atau punya DT. Setelah mendapatkan hasil, saya lanjut ke bagian pembagian, di mana pembagiannya itu saya mendapatkan hasil sesuai dengan data dan keserasian kerja alat muat dan Hyundai angkut dan DT mendapatkan nilai 1, maka terjadi alat angkut sering menunggu alat muat. Dari kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian PKL, proses penambangan yang diterapkan oleh PT Guru Putra bersama dengan menggunakan metode pertambangan terbuka dengan cara angkut OB dari front ke disposal dengan jarak 550 meter sampai 650 meter. Sedangkan alat angkut yang digunakan hanya 5 unit dump truck dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 27 Oktober 2018. Dari tanggal 28 Oktober mendapatkan penambahan 5 unit dengan kapasitas 2 ton, tapi dalam pemuatan HOB kapasitas hanya dengan 7, BCM berdasarkan survei, atau 17 ton untuk batu bara berdasarkan survei. Sedangkan pada alat gali muat yang digunakan adalah 3 unit ekskavator dengan kapasitas bucket 2,6 BCM dengan 3 tuang bucket untuk 1 DT.
Dari hasil perhitungan keserasian kerja alat dengan cek faktor 1,047 dengan unit alat muat gali dan 5 unit alat angkut, maka akan terjadi angkut sering menunggu alat gali muat. Saran, hal yang perlu diperhatikan di PT Guru Putra Bersama mencapai target produksi alat muat dan alat angkut pada kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup adalah satu, meningkatkan kemampuan keterampilan operator dan pengoperasian alat. Perlu adanya penambahan alat memberikan kelancaran kegiatan pengupasan beban badan, kelancaran pengangkutan beban badan, memperhatikan jalan hauling, melakukan grinding alat bantu seperti grinding agar jalan tidak bergelombang pada saat pengangkutan tanah penutup. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa aku sampaikan, Pak, hasil dari presentasi. Oke, baik Pak Hasim, silakan Pak Hasim. Oke, terima kasih. Tadi kan terakhirnya disampaikan tuh ya simpulan diantaranya adalah pertama terkait dengan masalah operator ya, kedua masalah mungkin sinkronisasinya ya alat yang. Nah, saya pengen bukti aja Anda menyebutkan itu seperti apa kalau Anda mengatakan skill operatornya kurang itu ya, itu dilihat dari apa? Bisa dijelaskan? Aku lihat dari skillnya operator, karena di lapangan itu apa yang aku ketemui, mereka kan kalau itu pas ngambil gali mau nuang ke DT-nya, kadang tadinya ini kan dari anunya kan perhitungan mereka disuruh 3 kali. Nah, pas mereka ngambil, kadang mereka ngambil OB-nya itu nggak full dengan anunya tuh bucketnya. Pas mereka kasih ke bucket, jadinya ke anu kanselnya. Nah, kadang mereka kayak ngambil sedikit, baru mereka nuang lagi supaya kayak melebihi target yang dikasihkan oleh perusahaan. Tadinya harus 3 kali. Itu satu, Pak. Kadang kalau waktu itu lebih ke ke DT-nya, karena di sini DT-nya harusnya kan dia melakukan manuver itu ambil 2 kali kan, maju mundur langsung. Kadang mereka kayak lebih 3 kali, Pak. Apakah itu masuk dalam metode pengambilan dari operator atau dari attitude dari operator sendiri? Itu seperti apa? Itu kalau dianukan kalau di lapangan. Enggak, attitude tahu enggak attitude? Attitude operator. Attitude tahu enggak? Attitude. Apa itu, Pak? Attitude itu kayak kelakuan operator itu loh. Kelakuan. Susah diatur ya gitu ya. Attitude. Kadang iya ada yang apakah masuk istilahnya manusianya atau mungkin metodenya itu yang perlu diperbaiki gitu. Manusianya sih. Iya, Pak, manusia kalau gitu. Karena kalau di nggak pas, sehingga dia ngambilnya nggak sesuai dengan ininya. Kan makanya Pak Hasim tadi bilang metode ya. Nah, metodenya mungkin posisi daripada alat yang tidak sesuai, sehingga dia tidak memungkinkan untuk melakukan seperti itu, atau seperti apa. Apakah memang hanya karena murni dari pihak operatornya saja? Kalau di lapangan sih dia lebih ke operatornya, Pak. Maupun kelakuan agak ada sedikit sama skillnya itu, Pak. Kalau menurut saya lihat di lapangan. Nah, terus ini kalau menurut Anda
itu Anda kelompokkan ya, itu yang kalau operator sendiri kan berarti kan kelakuan ya, atau mungkin attitude ya. Nah, itu berapa persen kalau mengenai terkait dengan skill operator itu berapa persen? Bisa nggak dipilahkan tuh? Kalau di lapangan kan kadang itu kan pada saat kerja, kadang si Ya, kamu kelompokkan bisa nggak itu berapa persen pengaruhnya itu berapa persen? Besar mana antara dari metode operator sendiri atau kelakuan dari operator sendiri itu berapa persen penyebabnya itu? Apakah memang kelakuannya, atau attitude-nya, atau memang metodenya memang dia belum tahu atau seperti apa? Mungkin dia yang penting misalkan 3 paket atau 4 paket ya, dia nggak pikir itu apakah habit atau istilahnya atau peres ya, itu mungkin operatornya nggak apa ya, emang wis gitulah pokoknya 4 atau 3 paket penting itu memenuhi yang diharapkan produktivitinya atau enggak, itu pokoknya 4 paket lah gitu. Nah, itu masuk apa? Masuk skill dari operator atau masuk dari attitude operator itu? Kalau itu kan kalau di lapangan kalau lihat kebanyakan yang agak lebih tuh dia lebih ke ngarah ke operator yang baru masuk. Nah, kalau yang sering ke yang tepat ikut prosedur dari Pusanti dengan 3 paket, itu kebanyakan kerawan itu sudah hampir 1 tahun kerja di sana, Pak. Kalau yang baru masuk itu paling 2 bulan kalau nggak soalnya kayak mereka ini baru masuk tambang, mereka nggak terlalu paham mas kerjaan Pak. Tapi kalau tentang Di sana ada operator ada foreman-nya nggak sana pengawasnya tuh? Ada. Pengawasnya di mana? Nah, terus ngapain pengawasnya gitu? Kalau pengawasnya ada pengawas. Maksud Kadang negur. Mas, kalau pengawasnya sering dia tegur juga, Pak. Mas. Jadi kalau maksud pasien itu gini, ketika kamu ingin membahas hal tersebut, munculkan data-datanya. Oke. Munculkan data-data itu sehingga kamu bisa meyakinkan Pak Hasim apa yang kamu informasikan itu benar. Karena dalam draft itu kamu tidak ada membahas sama sekali tentang hal itu. Oh, iya. Kesimpulan muncul mengenai skill operator dan lain sebagainya gitu loh. Karena pembahasanmu kan nggak ada membahas masalah operator kan? Nah, data-datanya mana? Di bab 4 kamu munculkan data-data mengenai skill operator. Misal, operatornya pengalaman kerja, berapa jumlah, berapa lama dia sudah masuk, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang meyakinkan data itu bisa rasanya gitu loh. Dan lain sebagainya sehingga kamu menyatakan nilai skill operator tadi berapa gitu loh. Iya, Pak. Nah, data itu sebenarnya yang diminta oleh Pak Hasim. Mana tuh datanya? Sehingga pembahasannya mana, tiba-tiba jangan hanya muncul di kesimpulan aja. Gitu. Mungkin gitu ya Pak Hasim ya? Ya. Nah, terus juga ini ya terkait dengan kan menyangkut sinkronisasi alat juga kan ya, otomatis kan kalau istilahnya pengaruh dari skill operator, kemudian kalau pengaruh dari operator kan otomatis kan pengaruhnya kan keseluruhan nih sebenarnya ya, keseluruhan ya, bukan match faktornya aja juga, tapi berpengaruh juga terhadap ini productivity ya, productivity juga akan turun ya. Productivity nanti kan kalau tadi dibilang ada yang hibrid, ada yang peres, ya itu kan nanti kan begitu kita lakukan joint survey itu kan selisih akan tinggi itu sepertinya itu kan ya. Nah, kira-kira seperti apa waktu Anda itu di lapangan tuh apa yang Anda setelah Anda lihat apa yang Anda lakukan
saat terjadi seperti itu? Karena sebatas di situ kan sebagai anak yang tinggal di sana untuk melakukan penelitian, saya di situ yang saya tahu cuma ambil datanya aja Pak, ngambil data sama nanya sambil minta data sama mereka Pak. Tetap Anda nggak nanya ke pihak pengawas lo ini apakah dengan isinya yang kurang atau apa ini nanti apakah nggak berpengaruh ke produktiviti? Anda nggak nanya seperti itu ke pengawasnya? Pengawasnya ada, aku tanya, tapi dia aku tanya kemarin, dia kasih itu cuma saya dapat info kalau yang tentang masalah itu, ya masalahnya kebanyakan karyawan yang baru itu aja Pak. Nah kalau kayak yang bukan maksudnya itu Anda menyampaikan ke pengawas, Pak ini seperti ini, apakah tidak berpengaruh terhadap produktiviti maupun produksi nanti Pak, kalau cuma ngangkutnya kok sedikit mungkin atau mungkin jumlah kurang anunya di dalam vesselnya dump truck dari ekskavator itu kurang, terus kemudian kadang-kadang kan harusnya 4 paket, 3 paket udah lari ya. Apakah Anda diam aja seperti itu waktu di lapangan kalau itu terjadi? Itu ada juga aku tanya sama pengawas tentang kayak gitu, tapi belum lebih jauh sampai situ. Aku nggak nanya sampai situ Pak. Cuma saya nanya tentang karyawannya yang caranya kok nggak ngikuti dari perusahaan tadinya targetnya kan harus 3 paket, kok dia bisa 4 paket ke 1 DT, tidak gitu Pak. Itu yang aku tanya tuh, yang buat aku bingung. Mungkin saya ingin tahu ya, itu yang dalam masuk untuk bagian dari metode ini ya, metode untuk loading itu apa aja yang menyangkut metode untuk alat loading itu ya? Metode untuk melakukannya. Melakukannya seperti apa? Itu kan metodenya di sini di cycle time kan ada tuh ya, cycle time itu kan ada. Itu coba saya minta dijelaskan ya dari tahapan cycle time dari alat loading itu ya. Misalkan dia sudut swingnya itu harus berapa derajat, kemudian dia waktu isinya berapa waktunya seperti apa, bisa dijelaskan nggak itu? Itu supaya Anda ada terapan masuk ke dalam suatu SOP ya, SOP dalam pengambilan oleh alat loading itu. Oh iya. Lampiran, biasa ada kursi peningkat. Coba dibuka tabel alat loadingnya tuh. Tabel alat loading. Tabel alat loading. Kan itu kan ada waktunya kan ya, cycle time alat loading ya. Lognya. Ya, alat loading ini satu Pak. Ya. Nah, saya ingin tahu ya, coba Anda jelaskan ya, itu kan ada gali, ada swing, ada tumpah, ada swing kosong, ada totalnya ya. Tentunya Anda melakukan suatu pengamatan ya, coba dijelaskan ya itu SOP apa yang harus diterapkan dalam tabel itu ya, sehingga ketercapaian dari cycle time itu bisa optimum gitu. Coba dijelaskan. Di sini hasil di lapangan, kalau ini kan yang Anda tampilkan adalah data real ya. Tapi kami ini data yang di lapangannya Pak. Ya betul. Cuma saya pengen data yang seharusnya gitu loh, yang seharusnya bisa optimum yang dicapai. Itu apa seperti apa? Perbaikannya Mas. Oh.
Itu kan gali kan ada yang 4,5, ada yang 10. Itu kan terlalu perbedaannya terlalu agak-agak tinggi ya. Supaya perbedaan waktu alat gali itu nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi coba dijelaskan tuh ya. Kalau galinya, Upaya perbaikannya. Metode pengambilan alatnya seharusnya seperti apa gitu loh. Alat loadingnya seperti apa. Waktu gali itu seperti apa. Ngikuti SOP kalau tambang perusahaan itu loh. Kan orang gali kan nggak sembarangan gali gitu kan ya. Posisinya antara alat loadingnya dengan muatnya itu seperti apa. Nah gitu kan. Nanti kalau dia pergerakannya progres mundur atau majunya tracknya seperti apa, ya itu kan bagian dari gali juga. Itu seperti apa posisinya antara alat loading dengan alat haulingnya itu seperti apa posisinya. Kemudian tingginya tracknya itu terhadap dump truck itu seberapa tinggi dari bagian alat haulingnya, itu juga akan mempengaruhi ini gali juga ini. Iya, gali ya semuanya nih ya sangat berpengaruh sekali. Itu ya. Ya Pak. Kalau untuk dari perusahaannya saya nggak dapat Pak. Cuma saya nggak lebih ke dalam sana Pak. Cuma Waduh, ya sekarang dong. itu sebenarnya Anda baca buku-buku di referensi ya, pembinaan tanah mekanis itu kan ada ya itu ya. Anda pelajari itu. Nah, itu Anda di sana seharusnya itu ada semacam sumbangsi terhadap suatu pekerjaan di lapangan. Jadi kalau bisa ya di lapangan itu hanya mendata aja, tapi Anda benar-benar mendata sambil belajar, sambil memahami supaya pekerjaan itu bisa optimum ya untuk mencapai ya kalau namanya tambang produksi kan yang dikejar kan produktivitinya per jam itu kan yang dikejar kan ya gitu. Nah, supaya hasilnya maksimal gitu, cycle time-nya serendah mungkin gitu kan ya. Otomatis kan kalau semuanya akan rendah, produktivitinya juga tinggi, pasti biayanya akan rendah juga, biaya operasionalnya gitu ya. Mungkin maksud Pak Hasyim itu gini Mas Semikolon. Jadi gini, waktu gali, swing, tumpah, swing kosong, dan lain sebagainya itu bagaimana cara mengecilkannya waktunya. Misal dari teori menyatakan, oh posisi alat gali dengan alat muat itu tidak boleh lebih daripada 45 derajat sudut swingnya. Itu kan teorinya kayak gitu. ya. Nah, kalau secara lagi contoh Anda bisa lihat di spek alat. Waktu gali spek alat itu mestinya berapa? Kan ada tuh di spek alat tuh. Waktu gali, waktu swing, waktu tumpah itu di spek alat ada dia. Rata-rata di berapa. Nah, ternyata punya kamu nih ternyata di lapangan lebih daripada itu. Oh, harusnya bisa lebih kecil daripada ini gitu loh. Gimana caranya? Ya itu dasar teori tadi, posisi alat harus kayak gini. Kemudian posisi ketinggian atau letak dari alat gali, alat muatnya, sudut swingnya, ya kan? Nah, ini yang harusnya Anda perhatikan. Kemudian dari materialnya sendiri, materialnya seperti apa sih kemampu garuannya, nanti hubungannya dengan kemampuan dia menggali. Kalau misalnya dia materialnya yang dia lengket, seperti clay atau yang material lumpur gitu ya, mat, itu kan mungkin pada saat ditumpah ada yang lengket di situ sehingga dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Teorinya ada gitu loh. Ya, Pak. Nah, itu dasar kamu untuk memperbaiki. Jangan sembarangan memperbaiki. Bisa nggak kira-kira diperbaiki gitu loh. Contoh nih misalnya waktu tumpah ini ada yang di 8 detik, tapi ada yang bisa di 4 detik. Ya. Kok bisa selisihnya 4 detik, lumayan itu. Kemudian waktu gali ada yang 4 detik, kok ada yang sampai di 10 detik. Nah, mungkin maksud Pak Hasyim tuh di situ gitu loh. Oh. Bisa nggak dikecilin gitu loh. Kalau dikecilin dasarnya bagaimana? Secara teorinya bagaimana? Nah, gitu. Kalau saya di lapangan Pak, alasannya yang ini kalau yang 11 ini
pas Jangan dia berdasarkan di lapangan, Mas. Nanti kamu lihat upaya perbaikannya gimana gitu loh. Dari data ini kan kelihatan tuh. hmm, Yang ditanya Pak Hasim itu adalah bagaimana sih secara teoritis upaya perbaikannya gitu. Jadi itu masih nyambung ya dengan yang di kesimpulan tadi itu ya, terkait dengan skill operator atau lainnya itu loh. Jadi dari kesimpulan itu sebenarnya kan Anda bisa melihat data-data ini gitu loh. Kira-kira paham ya itu siapa? Saudara apa? Mas Helinius ya, Max Helinius ya. Kemudian selain ini juga kami perlu minta di ini kan kita kalau ini kan terkait dengan ini ya, terkait dengan teknis ya. Mungkin kalau yang terkait dengan non teknis itu sebenarnya cukup banyak ya di lapangan ya. Sebenarnya kalau teknis mungkin masih bisa dikaji ya secara teori, secara hitungan. Cuma yang kalau yang non teknis ini agak susah karena menyangkut manusianya ya atau mungkin pengaturannya atau segala macam ya, hubungan antara pengawas dan ke operatornya ya. Jadi saya pengen tahu aja gambarnya seperti apa ini ya, kondisi di lapangan antara pengawas dengan operator seperti apa kondisinya? Ini realnya seperti apa? kalau kondisi operator sama pengawas sama operator, dia kayak ada toleransi. Kalau dia salah 1-2 kali masih anu lah. Tapi kalau kedua kali langsung ditegur. Ini salah, ini seharusnya 3 bucket. Enggak gitu deh Pak, langsung anu aja terbuka. Anu si operator emang ngaku juga. Kadang dia kayak apa ya? Nggak sengaja juga sih pas dia anu tuh nuang gitu 4 kali lagi. Tidak itu kok mereka kayak wah terbuka ngaku kesalahan, ini juga kasih apa tahu di mana dia kesalahannya si anu nih si pengawasnya dia. Kadang kalau di lapangan ini kan si operator ini kan kadang mereka nggak ada kan di lapangan. Nah kalau si pengawas ini kadang dia ganti si operator menjadi anunya jadi pengganti operatornya untuk menutupi tadinya untuk mengejar target sih Pak. Tegak gitu mereka. Itu ada supervisornya nggak? Profesor. Kalau di lapangan biasanya itu pengawas ya Pak, kalau nggak foreman. Nggak ada supervisornya ya? Nggak ada tugasnya foreman lagi ya? Ketemu foreman aja. Kalau foreman mancal itu terus gimana itu? Kalau kerjanya misalkan saya sendiri dari masing-masing operator tuh. Karena si operator ini kan alasannya nggak ada, diganti sama foreman-nya. Si ini bukan maksudnya ke operator lainnya kan itu kan ada berapa unit yang operasi ya. Kalau misalkan foreman-nya mancal kan terus nggak ada yang ngawasi. Terus gimana nanti kalau sehingga Nah Pak, kalau di tempatku kayaknya kau kulihat kalau di lapangan itu memang ada 2 mereka Pak, pengawasnya ada 2. 2 ya. Iya. Karena total lanunya itu karyawan untuk dijadikan yang ada sih pengawasnya sih 4 kalau nggak ada 3 karena ada anu juga kan operasi belum mereka cutinya jadi mereka bagi kayak 2 dia setiap hari atau pas malamnya. Terus gini, saya mau nanya ini ya. Terus apa istilahnya untuk memperbaiki skill operator apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut seperti apa memperbaiki skill operator? Mungkin kan Anda kan melihat ini kan saya lihat belum bagus ya dari pekerjaan ini ya, dia belum mencapai produktiviti yang optimum gitu ya. Jadi
Ya, Apa perbaikan-perbaikan dari Pak manajemen untuk meningkatkan ini? eh, Anda lihat nggak itu? harus kalau di lapangan nggak ada sih. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya mereka adakan pelatihan khusus untuk Ya, ada nggak pelatihan? skin operatornya, kalau untuk di lapangan nggak ada Pak, belum ada. Terus ada pelatihan khusus lagi nggak selain mungkin di luar lapangan dari pihak Kalau operator? kalau pelatihan khusus lainnya itu aku nggak dapat infonya Pak, belum. Aku nggak sampai situ gali informasi dari perusahaannya untuk dapat data. Berarti solusinya gimana ini? Solusinya supaya produksi meningkat ini? Apakah tetap seperti itu? Nanti juga setahun pertama, tahun kedua juga hasilnya seperti ini lagi nih perusahaan itu. Nggak akan nggak ada Kalau tentang perbaikan. skill tadi Pak, usahakanlah kalau mereka kalau startup Nggak balik saran dari Anda seperti ya, apa? Apa Anda mengasih saran ke mereka atau gimana? saran Kalau sarannya kemarin tuh ngasih saran nggak Anda? Oh ini harus ini. Nggak ada ya? nggak sampai situ, cuma untuk meningkatkan skill operator aja Pak. Iya, meningkatkan itu kan ada caranya kan ya. Mungkin ada cara pelatihan atau mungkin operatornya istilahnya ada dipanggil ya, mungkin pada apa jam-jam tertentu atau pas standby atau seperti apalah. Nah, itu ada istilahnya ada kayak training untuk wawasan ya, untuk skill, meningkatkan skill gitu kan. Kalau kan ini kan untuk meningkatkan skill operator ya, itu kan salah satunya kan ada training, ada istilahnya ya apa simulasi apa supaya apa simulasi dalam apa untuk mengupgrade ini ya, upgrade skill operator gitu kan ya. Kalau saat ini kan yang banyak berpengaruh ini apa yang Anda sampaikan dari draft ini kan lebih ke skill operator kan ya. Tapi kalau dari perusahaan tidak ada tindakan dan tidak ada saran ke sana, mungkin ya tahun depan atau tahun selanjutnya, saya pikir seperti itu terus nih ya. Jadi tidak mencapai nanti tidak bisa mencapai yang apa dengan produk itu yang maksimal gitu ya. Gitu. Kalau di lapangan dia pas buka break misalnya istirahat itu kan, nah pas di saat itu nanti itu kalau di lapangan kalau yang kulihat Pak itu habis pas mereka istirahat makan kan, habis makan itu nanti si ini pengawas dia kasih tahu apa kesalahannya pas akun kerja, di mana letak kesalahannya harus diperbaiki pas kerja, juga gitu Pak, dikasih masukan sama tentang kerjaan yang dia lakukan hari itu Pak. Cuma itu sih aku dapat informasinya, cuma dapat informasi yang sama yang kulihat di lapangan Pak, antar pengawas dan si operator. Ya, oke lah. Terima kasih Pak Andi. Itu ada yang kami tanyakan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Mas Sip. Mas Semian, jadi tolong Anda, kalau dari saya sih pada intinya tolong Anda sinkronkan antara pembahasan dengan kesimpulan ya. Apa yang ada di simpulan itu nggak muncul di pembahasan. Kalaupun ada di pembahasan, tapi nggak muncul di permasalahan. Jadi nggak muncul di bab 4. Data-datanya nggak ada muncul gitu loh. Oh, Ya disinkronkan di situ. Jadi bab 4, bab 5, bab 6 itu disinkronkan sehingga jangan sampai nanti yang nggak dibahas tiba-tiba muncul di pembahasan. Nggak dibahas juga tiba-tiba muncul di kesimpulan gitu loh. Iya. Ya. Kalau saya lihat miss-nya ada di situ, kemudian ini dari saya, coba Anda samakan semua tabel untuk log kinerja alatnya. Ya, ada gali swing, ya, swing isi, tumpah, swing kosong. Tapi di tabel yang lain itu ada waktu tunda, ada positioning gitu ya. Nah itu disamakan semua. Apakah yang di data tanggal 12 ini itu tidak ada waktu tundanya? Apa nggak ada waktu untuk ambil posisi? Ada kan mestinya. Oh, iya. Karena kalau itu Anda hilangkan,
ternyata itu ada, ini akan merubah total cycle time. Ya, coba Anda turun yang data tanggal 13, coba cek. Coba Anda lihat. Ini data tanggal 12, data tanggal 13. Nah, Tanggal ini Hah? yang ini ada spotting time, ada waktu. Yang tadi di atas ada. Itu alasan yang di atas ini Pak, itu kegiatannya lancar dia, langsung berlanjut. Nah kalau yang ini karena ada kayak Jangan dipisah-pisah Mas. Nah itu pas yang sama kan? Nah, seperti Iya, ini jangan ada juga. Mau pagi, siang, sore, malam, alat yang sama pada hari yang berbeda kamu jadikan satu tabel semua. Jadi bisa kelihatan grafiknya, ada kejanggalan data di mana gitu loh. Kalau kamu pisah-pisah per hari gitu, nanti bahasan kamu per hari dong. Kamu 30 hari ngambil data, kamu harus membahas 30 hari data itu per hari. Rasanya kemarin waktu bimbingan nggak kayak gini deh. Ya, kan ada tabulasi keseluruhan itu loh. Jangan kamu pisah-pisah. Ya, unitnya sama nggak ini? Ini kalau ini mana nih? Kalau ini unit 01. Kamu ambil berapa plit? Aku cuma fokus satu tadi, Pak. Nah iya, satu plit itu ada unit 01 dan 02. Ini aku cuma ngambil ini untuk kayak apa ya, data kayak pendukung. Oh, bukan data pendukung, data pendukung. Ininya harusnya jadi satu semua. Jadi eksapator, alat loadingnya itu satu, ya kan? Musuh berapa unit alat angkutnya, haulingnya. Ini satu plit itu aja yang kamu harus lihat. Bagaimana keserasiannya. Berarti kan satu alat ekskavator itu ya aja, berarti berapa hari kamu ambil data, datanya jadikan satu semua. Ya, kalau kita lihat janggalan itu ada di sini. Tolong kamu perbaiki. Di cycle time. Hasil pembahasan itu perbaikannya tuh kata kuncinya di sini. Ya, jadikan satu semua. Nah, jangan dibuat per hari gitu apa, tapi jadikan satu semua. Jangan kamu bahas per hari. Jadi secara 1 bulan kamu di sana, kamu penelitiannya berapa, ngambil datanya berapa lama? Saya di sana ngambil data berapa lama? Saya di situ mengambil data di lapangan, pengambilan data. Itu pengambilan data hampir 17 hari kalau di lapangannya, Pak. 17 hari kamu ngambil cycle time ya? Nah, kalau sisanya 18 hari pengolahan data di... Nah, saya nanya kamu ngambil data ini berapa lama? Data cycle time ini berapa lama? Oh, cycle time-nya... Berapa lama kamu ngambil data cycle time? Hampir... Kan kamu lihat. Cycle time cuma 2 minggu, Pak. Nah, dari 2 minggu itu... Kalau yang lainnya fokus lebih ke kayak... Apa namanya? Observasi kan dia 7 hari. Pengolahan datanya... Caranya itu Mas, yang saya tanya ini aja. Kamu ngambil data berapa lama, berapa jumlahnya. Kalau 14 hari, munculkan data 14 hari itu dalam satu tabel semua. Oh. Itu. Kalau mau kamu tampilkan semua berarti masukkan dalam lampiran. Nah, resumenya itu kamu masukkan di pembahasan atau di data di bab 4. Resumenya itu. Jadi pada hari pertama rata-rata waktu gali berapa, rata-rata waktu isi berapa, sehingga rata-rata untuk total cycle time-nya di hari pertama itu berapa. Itu resumenya. Hari kedua sampai hari ke-14. Itu kalau keseluruhan kamu masukkan di lampiran. Itu. Paham ya? Rasanya waktu bimbingan saya mintanya gitu deh kemarin. Ya. Itu diperbaiki dulu. Jadi hitungannya nih nanti kemungkinan berubah besar nih. Berubah drastis ini hitungannya.
ya. Ya itu. Pak Sim, ada lagi Pak Sim? Mungkin yang perlu dipahami dari mahasiswa ya. Jadi sebenarnya kalau pengambilan, saya ingin tanya dulu itu yang mengambil waktu sekretariat itu berapa orang? 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang? Ngambil data sekretariat ini. Kamu sendiri? Iya, sendiri yang ngambil, Pak. Makanya lama kalau di lapangan. Harusnya gini ya, itu satu alat loadingnya berapa truk pasangannya? Karena di situ agak jauh kan jarak dari pembuangannya. Mereka memakai kalau di lapangan. Berapa truk? 4 truk ya? Nah, kadang dia kan itu jaraknya 550 meter. Nah, kadang mereka pembuangannya bukan. ada yang sampai ke saya nanya berapa truk aja? 5. Kebanyakan 5. Iya. Nah, seharusnya gini ya, jadi antara pengembalian waktu sekretariat itu bersamaan antara alat loading sama dump truck. Itu benar-benar kita mengetahui prosesnya ya. Jadi misalkan kita mengambil data, sebenarnya kalau kita mengambil data gini ya, kita ambil data di waktu pagi itu mungkin waktu start-startnya mau operasi ya, itu nanti kan pasti dia kita ambil data, sebenarnya bukan satu orang itu nggak cukup. Jadi ada yang ngambil alat loading, ada yang haulingnya itu mungkin 3 atau 4 orang lah. Jadi nanti setiap cycle time dari alat loading itu kita data, termasuk alat haulingnya, kan ada haulingnya nomor 1 sampai 4 misalkan ya, 4 DT ya, itu kita data juga dia. Jadi waktu dia isi 01, terus dia ada manuver lagi ya, ada 02 masuk lagi ya, terus tuh didata terus, sehingga mungkin jam pertama sampai jam pagi dulu ya, sampai misalkan jam 8 sampai jam 9 ya, mungkin ya kalau mau istirahat tuh jam 11 atau sampai jam 12 ya, mungkin setelah istirahat jam berapa, sore ada berapa, cuma berapa hari gitu ya. Jadi kalau itu kita benar-benar bisa melihat secara real ya ini ya, permasalahan antara sinkronisasi alat antara alat loading dan hauling. Kalau kita ngambilnya alat loading dulu semua, terus hauling semua, itu kan terpisah semua ini pada jamnya tidak bersamaan. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Mungkin di satu sisi kita ngambil alat loadingnya pas kondisinya alat loading itu agak-agak sedikit rumitnya mungkin medannya agak susah. Pas Anda ngambil alat sekretariat alat hauling, pas kondisinya medannya enak, itu nanti nggak begitu match. Kalau kita ngambilnya bersamaan antara loading dan haulingnya, jamnya sama, itu kita akan tahu persis permasalahannya ini ya, sinkronis alat ya. Kalau kita ngitung cycle time-nya sendiri, waktunya mungkin besok baru hauling, itu nggak bisa itu dikatakan lebih akurasi datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengetahui jam kerja ya, jam kerja itu kan biasanya kalau orang pagi mau kerja kan awal-awal masih semangat ya, karena dia masih fresh ya. Nah, nanti kalau udah jam 11 itu nanti kan akan mendekati penurunan fisik sebagai seorang operator ya, dia pasti akan turun produktivitasnya. Terus diulang lagi setelah istirahat jam 1 sampai jam 2 atau jam setengah 3 ya. Itu nanti dia akan naik lagi. Nanti setelah mendekati pekerjaan selesai mungkin jam 5 atau jam 4 sampai jam 5 akan turun lagi. Ini nanti Anda buatkan semacam grafik itu akan bentuk seperti diagram kelelawar itu loh, sayap kelelawar itu. Nanti saat dia mulai dia akan bagus ya. Nanti dia pada jam-jam tertentu antara sebenarnya kalau mau dihitung ya dari jam 8 sampai istirahat itu dihitung terus ya, nggak boleh putus-putus. Dan nanti Anda nanti akan melihat posisi puncaknya, produktivitinya itu nanti, produktiviti dari masing-masing sinkronis alat tuh. Lah produktiviti puncak nanti pada jam berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang
yang perlu di analisis dari tentunya kalau Anda ngitung cycle time antara pas jam mau istirahat dengan jam yang baru mau setelah awal bekerja ya jam 9 itu akan berbeda produktifnya gitu kan ya. Hasilnya pasti berbeda. Cycle time juga akan berbeda. Ini yang sebenarnya perlu dicermati ya itu ya. Kalau menurut saya sih ngukur cycle time itu adalah bersamaan antara loading dan hauling. Kita tahu persis permasalahannya. Nah, kira-kira begitu masukan dari saya. Berarti di metode pengambilan sampelnya ya yang harus diperbaiki, tapi karena sudah ini terjadi ya paling tidak Ya. Simeon udah paham gitu loh bahwa dalam metode pengambilan sampelnya ini harusnya bersamaan waktunya. Kalau kamu sendiri sederhananya gini, tangan kiri itu untuk alat loading, tangan kanan untuk alat holdingnya. Iya, Pak. Nah, jadi dari situ kan kelihatan tuh saat dia meloading ke alat hauling berapa waktunya cycle time-nya. Hauling ini menangani material hasil daripada kegiatan alat loading tadi seberapa waktunya. Nah, itu loh. Jadi seharusnya bersamaan ya di waktu yang sama, masa yang sama sehingga nanti akan bisa terlihat jelas rangkaiannya ya karena tambang ini kan pergerakannya cepat ya sekuen tambang hari ini sama besok aja itu tempatnya juga berbeda kan? Iya. Nah, mungkin itu ya nanti tolong Anda perbaiki. Oke dah nggak apa-apa tapi paling tidak Anda sudah paham konsepnya harusnya seperti itu. Tolong Anda perbaiki data-datanya sehingga Ya. nanti misalnya bisa Kan benar. tadi ya Pak diutamakan yang dari bab 1 sampai bab 4 ya untuk disinkronisasikan. Iya, dari bab 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 itu disinkronkan lah ya. Yang mana kamu datanya, bagaimana, di mana kamu membahasnya, sehingga kesimpulannya juga sama. Jangan sampai nanti nggak ada di bab 4, nggak ada di bab 5, tiba-tiba ada di bab 6. Contoh operator tadi itu. Kamu nggak ada membahas operator kok, tiba-tiba muncul operator gitu ya. Oh, seharusnya nggak usah ada itu ya Pak? Ya kalau memang itu ada, seharusnya munculin. Oh, iya. Iya, ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih Pak Asim Ya, Pak. atas kita akhiri saja Pak Asim ya. Ya. Untuk nilai bisa dikirimkan Pak untuk diisi sudah ada di grup itu linknya. Oh ya. Oke, Semian Anda perbaiki secepatnya ya bimbingan lagi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya dari Pak Asim berkenan hadir dan menjadi dosen penguji di presentasi PKL atas nama mahasiswa Marcelina Semion. Untuk Semion segera perbaiki. Untuk admin Mbak Elsa terima kasih. Baik kita akhiri kegiatan presentasi PKL ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.